Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak Bapak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita ini, mari kita periksa dulu daftar hadir anak Bapak ya. Siapa yang tidak hadir anak Bapak? Abdul Qadir Jailani, Pak. Oh ya, kasih tahu sama anak Bapak itu besok kita ada ujian. Segera untuk hadir ya. Iya, Pak. Marilah kita bersihkan dulu tempat kita. Mari kita perhatikan yang di belakang anak Bapak. Baguskan dulu duduknya. Baca doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Bibi. Ibi, Pak. Ya, silakan Ibi. Esaedo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih kepada anak Bapak Ibi. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu kemarin? Ada, Pak. Semuanya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membawakan ataupun mempelajari mengenai toharoh. Jadi bagaimana pembelajaran kita yang kemarin tidak kita lupakan dan kita tambah materi kita pada hari ini. Oke, siap untuk belajar anak Bapak? Siap, Pak. Jadi toharoh. Apakah itu toharoh? Ayo siapa yang tahu anak Bapak? Bersuci. Ya, bersuci. Apa yang harus kita sucikan itu? Sucikan diri, Sucikan diri. hati, Nah, sucikan hati. Apa lagi? Gigi. Itu udah termasuk di Diri. Ayo, berarti yang disucikan itu ada dua, yaitu raga dan jiwa dan raga. Nah, jadi yang kita pelajari di sini adalah tentang toharoh yang di zohir ataupun badan kita. Oke, anak-anak Bapak, mari kita saksikan dan kita simak video pembelajaran berikut ini. Amati gambar berikut. Pada gambar tersebut, ada seorang anak yang sedang melakukan wudhu, yaitu membasuh kedua kaki. Dalam agama Islam, bersuci disebut dengan toharoh. Bersuci artinya menghilangkan kotoran, baik itu yang terlihat maupun yang tidak. Kotoran bisa berada di badan, pakaian, maupun tempat. Anak-anak, tahukah kalian benda apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci? Ya, benda yang dapat digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air, tisu, batu, dan daun. Kemudian, ketika kita hendak bersuci menggunakan air, tentunya harus memperhatikan air yang boleh digunakan untuk bersuci dan air yang tidak boleh digunakan. Oke anak-anak Bapak, mari kita bahas lebih lanjut mengenai toharoh ini. Menurut bahasa, toharoh itu apa? Bersih atau bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksana sholat dan ibadah lainnya menurut syariat Islam. Jadi yang Bapak, pengertian daripada toharoh itu adalah mensucikan diri kita agar bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Nah, inilah dalil untuk bersuci. Siapa yang bisa? Ibi, Pak. Ya, silakan Ibi. Bismillahirrahmanirrahim.
العظيم. Terima kasih, Bi. Nah, sekarang untuk terjemahannya, siapa yang bisa baca? Kira Pak, Tiara, ayo Tiara. artinya itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Iya, terima kasih. Nah, hadis Nabi mengenai toharoh. Siapa yang bisa lagi? Silakan Nurul. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahura. Sekalian artinya, Nurul. Allah tidak menerima sholat seorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Oke, terima kasih. Berarti daripada penjelasan kita yang tadi, ada dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 dan juga hadis Nabi yaitu yang diriwayatkan Imam Muslim tentang toharoh. Nah, berarti sudah jelas bagi kita ya. Selanjutnya, seperti yang Bapak katakan tadi, toharoh itu ada dua, toharoh batin dan toharoh lahir. Toharoh batin yaitu membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Nah, ini solusinya menguatkan tauhid dan beramal soleh. Tapi kalau toharoh lahir, inilah yang akan kita bahas nantinya dengan Bapak. Yaitu toharoh lahir yang pertama, yaitu bersuci dari kotoran, hadas dan najis. Bagaimana caranya bersuci dari kotoran, hadas dan najis? Tentu yang pertama berwudu, mandi wajib, tayamum ketika tidak ada air untuk wudu dan mandi, dan membersihkan najis dari pakaian dan badan untuk dan tempat sholat. Itulah nanti kesimpulan dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi bagaimana cara bersuci itu? Alat-alat bersuci yaitu yang pertama menggunakan air. Untuk apa air itu kita gunakan? Yang pertama beristinja. Yang kedua berwudu. Ketiga mandi wajib. Kita lanjut. Itu yang menggunakan air. Kalau yang menggunakan debu yang suci, ada juga namanya tayamum. Dan anak Bapak, tayamum ini kita pakai ketika tidak ada air untuk berwudu dan untuk mandi wajib. Maka gantinya tayamum. Nah, seterusnya benda-benda yang dapat menyerap kotoran. Inilah alat yang ketiga yang kita gunakan untuk bersuci. Untuk apa benda-benda yang dapat menyerap kotoran ini? Yaitu untuk beristinja. Misalnya anak Bapak sedang ada di kebun ataupun di suatu tempat yang tidak ada air dan sulit mendapatkan untuk bersuci, maka gunakanlah benda yang bisa menyerap kotoran. Contoh, dengan batu ataupun dengan tisu atau dengan daun-daunan yang bisa menyerap kotoran. Sampai sini ada anak Bapak yang kurang paham? Paham ya? Paham. Coba perhatikan anak Bapak, hadas. Apa itu hadas? Ayo Tiara. Sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat, Pak. Iya. Najis. Ayo Bi. Najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian atau tempat untuk dipakai beribadah. Oke. Jadi anak Bapak, kesimpulannya dari hadas dan najis itu bedanya. Kalau hadas yaitu kotoran ataupun sesuatu yang tidak bisa kita beribadah, datangnya hanya dari dalam diri. Tapi kalau najis itu bisa dari dalam diri, bisa dari luar diri kita. Nah, contoh hadas nanti kita akan secara detail akan bahasnya, Bapak. Hadas kecil yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Contohnya buang air kecil dan buang air besar dan lain-lain. Kita lanjut hadas besar, yaitu sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contoh mimpi basah, bersetubuh dan lain-lain. Nah, inilah dua hadas. Selanjutnya najis.
najis itu terbagi kepada 3 golongan. Ayo, najis mukhaffafah. Apa itu Nurul? Najis mukhaffafah yaitu najis ringan, Pak. Contohnya? Air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain air susu ibu. Najis mutawassito, Roma. Apa ini najis mutawassito? Najis mutawassito adalah najis sedang, yaitu yang pertama mumia, benda suci yang terkena benda najis dan masih bisa disucikan. Yang kedua ainiyah, benda yang pada asalnya memang najis dan tidak bisa disucikan. Ya, yang ketiga, Yara, apa tuh najis mughalladhah? Najis mughalladhah tuh sama dengan najis berat, Pak. Contohnya seperti air liur atau air kencing anjing atau babi atau keturunannya. Iya, jadi najis itu anak bapak terbagi 3. Ya, ada yang kurang paham anak bapak? Pak, mau tanya kalau kencing kucing itu masuk kemana, Pak? Iya, Tiara. Jadi sebelum ke situ apa perjelas dulu ya? Najis mukhaffafah, najis ringan, kesimpulannya ini cuma satu, kencing anak laki-laki belum berumur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kategorinya ada 3 yang Bapak. Kalau dia bayi laki-laki, kalau bayi perempuan tidak termasuk. Belum berumur 2 tahun, walaupun dia bayi laki-laki, kalau umur 4 tahun ke atas, 2 tahun ke atas tidak masuk lagi. Dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Walaupun dia anak laki-laki dan walaupun dia belum makan walaupun dia belum sampai 2 tahun, kalau sudah makan jengkol anak bapak, itu kencingnya sudah bukan najis ringan lagi. Nah, oke, untuk yang kedua kita langkahi dulu. Yang ketiga, najis mughalladhah. Ini cuma 2. Kita kategorikan jadi 3. Yang pertama, kotoran ataupun najis anjing. Kedua, najis babi. Yang ketiga, keturunan anjing dan babi. Nah, untuk yang kedua ini, kesimpulan daripada selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah semuanya masuk kepada najis mutawassito. Jadi udah paham pertanyaan Tiara tadi, Tiara? Berarti masuk najis mutawassito kan, Pak? Iya, bagus. Karena tidak tergolong kepada najis mukhaffafah dan tidak termasuk kepada najis mughalladhah. Ada enggak pertanyaan anak Bapak mengenai hadas dan najis yang tadi? Tidak, Pak. Oke, kita kasih kesimpulannya anak Bapak. Pelajaran kita pada hari ini tentang toharoh, yaitu bersuci. Suci dari hadas dan najis. Toharoh itu kita bagi menjadi membersihkan ataupun mensucikan diri daripada najis, daripada hadas, dan menghilangkan najis daripada badan dan tempat. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, kita akan ada diskusikan nanti per kelompok buat tugas, yaitu apa contoh najis ringan dan najis berat dan najis pertengahan, dan juga diskusikan apa contoh hadas besar dan hadas kecil. Nah, kita akan kumpulkan minggu depan ya anak Bapak. Ya, Pak. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.